Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you in good condition. Last week we have studied about congratulating others atau mengucapkan selamat kepada orang lain. For today, untuk hari ini, we are going to study about the personal pronouns. Do you know personal pronouns? Pengertian dari personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran subjek, objek, posesif, atau kata ganti kepemilikan, jumlah, orang ke berapa, dan gender. Gender itu jenis kelamin dari kata benda tersebut yang digantikan. Parameter personal pronoun. Berbeda dengan noun yang memiliki bentuk yang sama ketika berfungsi sebagai subjek atau objek, dan penambahan apostrof ketika berfungsi sebagai posesif. Bentuk kata ganti ini tergantung pada beberapa parameter, yaitu parameter atau ukuran atau pertimbangan. Yang pertama, untuk membuat personal pronoun, kita harus tahu dulu kasusnya. Subjek jadi subjek, ataukah dia jadi objek, atau posesif, atau mensifati kepemilikan. Yang kedua adalah number, tunggal atau plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Kemudian yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah person. Orang keberapa? Misalnya first person orang pertama, second person orang kedua, dan third person. Apakah itu orang ketiga? Karena nanti antara first, second, dan third itu punya bentuk yang berbeda. Kemudian yang terakhir, untuk membuat personal pronoun kita harus mempertimbangkan gender atau jenis kelamin. Apakah itu laki-laki, female, perempuan, female itu perempuan, apakah itu male, male itu laki-laki, atau neutral, atau apakah itu netral, misalnya kayak benda itu kan sebenarnya netral. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat kartu pronouns atau tabel tentang pronouns atau pronouns cards. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah ini bentuk personnya ya, ada first person, second person, third person, third person female atau third person perempuan, third person neutral atau benda, first person plural, kemudian second person plural, third person plural. Dan kita harus tahu dulu, ini di garis yang paling atas ada subjek, dia sebagai subjek pronoun, kata ganti sebagai subjek, kemudian objek pronouns, kata ganti sebagai objek, and then adjective possessive, kata ganti kepemilikan, kemudian possessive pronouns, kata ganti kepemilikan, reflexive pronoun, menyatakan diri sendiri. Yang pertama, subject pronoun. Subject pronoun kalau dari subjek itu ada I orang pertama, you orang kedua, he orang ketiga laki-laki, she orang ketiga perempuan, it ketiga bisa person bisa benda sebenarnya di sini. First person we orang pertama tapi jamak, second person you orang kedua tapi jamak, orang ketiga jamak they. Antara orang pertama, orang kedua dan orang tunggal maupun plural sama menggunakan you.
Kemudian kata ganti atau pronoun objek pronoun. Yang pertama ada me, you, him, her, it, us, you, them. Me first person, you second person, him third person sebagai laki-laki, her third person perempuan, it third person atau neutral ya, di sini neutral atau benda, us first person tapi jamak, you first person tapi jamak, second person jamak, them third person plural atau jamak. Kemudian ketika kita ingin mensifati kepemilikan, kita menggunakan untuk orang pertama kita gunakan my, orang kedua your, orang ketiga his laki-laki, orang ketiga her perempuan, orang ketiga atau benda it, kemudian our, orang pertama jamak, orang kedua jamak, your, kemudian their, orang ketiga jamak itu untuk mensifati kepemilikan. Kemudian possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Ini menggantikan sifat kepemilikan, kita bisa gunakan mine. Untuk orang pertama yours, orang kedua his, orang ketiga laki-laki hers, orang ketiga perempuan not used. Ini tidak digunakan untuk personal it ya. Kemudian orang pertama jamak pakai ours, orang kedua jamak pakai yours, orang ketiga jamak pakai theirs. Kemudian reflexive pronoun yang menyatakan kita melakukan diri sendiri, contohnya myself, diri saya sendiri, yourself untuk orang kedua, kamu sendiri, third person himself untuk orang ketiga, laki-laki herself, orang ketiga perempuan itself untuk benda atau orang netral ourselves, kita sendiri untuk orang pertama jamak, yourself untuk second person yang jamak, kemudian third person plural untuk orang ketiga jamak pakainya themselves. Oke, demikian penjelasan dari pronoun part-nya. Anda bisa memahami kapan kita menggunakan kata ganti sebagai subjek, objek, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nanti lebih jelasnya kita ke contoh kalimatnya. Oke, setelah tadi Anda melihat tabel, sekarang kita ke contoh kalimat. Sekarang saya contohkan dulu yang personal pronoun sebagai subjek. Ada I, you, sorry ini he-nya sebenarnya cuma satu. I, you, he, she, it, we, they. Ingat ya, I orang pertama, you orang kedua, he orang ketiga, laki-laki, she orang ketiga, perempuan, it orang ketiga netral, we orang pertama jamak, they orang ketiga jamak. Contohnya subjek I have 3 dogs. The underline word atau kata yang digaris bawah itu menyatakan dia sebagai subjek. I have 3 dogs. Saya punya 3 anjing. You are study English. Kamu belajar bahasa Inggris. You di sini sebagai subjek. He studies in an elementary school. Dia laki-laki belajar di sekolah dasar. Dia perempuan akan menikah. We orang pertama jamak, we kita, kita semua diundang di ulang tahun, di pestanya Andi ya, sorry. They need attention. Mereka, they itu orang ketiga jamak. They need attention. Mereka membutuhkan perhatian. It barks when it is happy. It di sini ini sebenarnya menggantikan
subjek sebelum menggantikan nama binatang. Kalau di sini kata-kata bark, di sini artinya menggonggong. It barks when it is happy. Dia akan menggonggong ketika dia bahagia. Jadi di sini menggantikan binatang. Oke. Ini contoh dari personal pronoun sebagai subjek. Oke, sekarang masuk ke contoh personal pronoun sebagai objek atau objektif personal pronoun. Antaranya ada me, you, us, them, him, her, and it. Yang pertama, my mom allows me to go. Ibu saya mengizinkan saya untuk pergi. Di sini sayanya dia sebagai objek karena penderita. Kalau subjeknya kan my mom, me-nya sayanya dia jadi sebagai objek. Biasanya objek itu depannya itu ada kata sebelumnya itu biasa ada kata kerja ya. Kemudian yang kedua, I teach you English as a second language. Saya mengajar kamu bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Itu kan subjek. Kemudian teach mengajar, you di sini dia sebagai objek. Last week, my mother gave us a funny kitten. Kemarin ibu saya memberikan kita anak kucing yang lucu. As di sini kita sebagai objek karena setelah kata kerja dan subjeknya adalah my mother sebagai penderitanya. Kemudian the teacher gave the punishment they deserve. Seorang guru memberikan hukuman pada mereka. Ya. The teacher gave them. Seorang guru memberikan mereka hukuman. Memberikan mereka hukuman. Mereka di sini artinya orang ketiga jamak. They deserve dan mereka menghargainya. Kemudian I didn't recognize him. Saya tidak dapat mengenalinya. I di sini sebagai subjek, tidak recognize and him. Him di sini sebagai objek. Dia laki-laki sebagai objek. Kata him. I bring her a present. Saya membawakannya sebuah hadiah. Her di sini adalah objek perempuan. Orang ketiga sebagai perempuan. I di sini kan subjek. Bring kata kerjanya, predikatnya her sebagai objek. I look bad wearing it. Saya terlihat buruk memakai ini. It di sini artinya dia benda. Yang memakai apa? Biasanya memakai pakaian ya. I look bad wearing it. Saya terlihat jelek memakai. Jadi di sini menggantikan kata pakaian, benda. Di sini it ini menggantikan benda sebagai objek. Pak Ismail, speaker Niko Oke, sekarang masuk ke contoh posesif. Kalian tahu posesif? Posesif itu mensifati kepemilikan. Posesif adjektif. Mensifati kepemilikan. Ada kata my, untuk orang pertama yours. Yang kedua her, ketika perempuan his, ketika laki-laki our, pertama jamak their, ketiga jamak it untuk benda atau netral ya di sini. Yang pertama contohnya adalah pakai kata my. My pen pal is very kind. My artinya pen pal itu sahabat pena. Sahabat pena saya artinya sahabat pena milik saya itu sangat baik. Kemudian your cat needs a lot of attention.
cat, your cat. Kucing-kucingmu, artinya kucing-kucing milik kamu, membutuhkan banyak perhatian. His school is not far. Sekolahnya dia laki-laki itu tidak jauh. Her books are in that cupboard. Bukunya perempuan, buku-bukunya are in that cupboard. Ada di lemari itu. Our business is good. Bisnis kami bagus. Our di sini menyatakan kepemilikan untuk kami. Kemudian this park is their favorite place. This park, taman ini, is their favorite place, adalah tempat kesukaannya. Itu sebagai kata ganti milik untuk mereka. Kemudian yang terakhir, each child move fast when sekarang kita ke contoh possessive pronoun. It di sini menggantikan kata benda, kata sifat. Ini ada kata my, yours, his, hers, ours, and theirs. Yang pertama, mine. That blue bag is mine. Sepeda biru itu milik saya. Kalau biasanya tadi di possessive adjective mensifatinya di depan, tapi berbeda dengan possessive pronoun, kata gantinya biasanya di belakang. I've got something of yours. Saya menemukan sesuatu milik kamu. Yours, milikmu. Nah, itu yang namanya possessive pronoun. This birthday cake is ours. Kue ulang tahun ini milik kita. Milik kitanya ini yang namanya possessive pronoun. Those fat hats are theirs. Topi merah itu adalah milik mereka. Milik mereka. Do you think it is his? Apakah kamu mengira bahwa ini miliknya? Miliknya laki-laki? I've never liked that cousin of hers. Saya tidak pernah menyukai saudara sepupunya. Saudaranya sepupunya perempuan. Nah, itu contoh dari possessive pronoun. Oke, sekarang kita ke contoh reflexive pronoun. Ada kata myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and themselves. Sekarang contoh yang myself atau diri saya sendiri. I thought myself it was nothing. Saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa tidak ada sesuatu atau tidak apa-apa. You tell yourself everything. Kamu menceritakan atau berkata kepada diri kamu sendiri tentang sesuatu. We promise ourselves a good holiday this year. Kita berjanji ourselves a good holiday this year, akan mengadakan liburan tahun ini. Kita berjanji kepada diri kita sendiri, aku mengadakan liburan tahun ini. The bookers themselves, mereka memesan untuk mereka sendiri a room at the resort, sebuah kamar di resort. Nathan curses himself, Nathan memaki dirinya sendiri for his poor eyesight, karena penglihatannya yang kurang baik. She kept telling herself, dia tetap berbicara kepada dirinya sendiri, perempuan, bahwa tidak ada yang salah. The cat liked itself all over. Seekor kucing menjilati dirinya sendiri ke seluruh tubuhnya. You shouldn't blame yourself. Kamu harus mempertanggungjawabkan sendiri. Yourself artinya kamu yang mempertanggungjawabkan dirimu sendiri. Pakai yourself. Itu contoh dari
reflexive pronoun. Oke, sekarang ke contoh kalimatnya. Contoh paragraf. Di sini ada satu paragraf yang di sini paragraf itu terkandung personal pronoun atau beberapa kata ganti untuk orang. Contoh paragraf menggunakan personal pronoun. I have an older sister. Saya mempunyai seorang kakak perempuan. My sister's name is Lola. Kakak saya bernama Lola. And she is 20 years old. Dan dia berumur 20 tahun. I like her because she is very kind and smart. Saya sangat menyukainya. Di sini kata ganti perempuan sebagai objek. Karena dia sangat baik dan pintar. She always helps me to do my homework and teach me to play the piano. Dia selalu membantu saya. Sini me saya sebagai objek, she sebagai subjek. To do my homework, mengerjakan PR saya, and teaches me, dan mengajari saya to play the piano, bermain piano. She is studying medicine at the best university in Indonesia now. Dia sedang belajar ilmu kedokteran at the best university, di universitas terbaik di Indonesia sekarang. She will be a doctor. Dia akan menjadi seorang dokter. I want to be like her. Saya ingin menjadi seperti dia when I grow up. Ketika nanti saya besar. Nah, ini contoh paragraf yang menggunakan beberapa kata ganti dari personal pronoun. Di sini ada kata ganti personal pronoun sebagai subjek. Contohnya ada kata I, dia sebagai subjek. Kemudian she di sini sebagai subjek. Kemudian she juga ada di sini sebagai subjek. Kemudian ada kata ganti sebagai objek. Di sini ada kata her sebagai objek. Kemudian me, ini juga sebagai objek. Me di sini juga sebagai objek. Her juga sebagai objek. Kemudian di sini contoh ada kata ganti kepemilikan atau possessive adjective. Contoh yaitu my. Ini my sister's name. Kakak perempuan saya. Nah, itu contoh paragrafnya. Oke, that's all about me. Mungkin sekian dari saya. Do you get it? Apakah Anda paham? Okay, I think now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.